Shalom dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat saudaraku di dalam Tuhan di hari ini, hari yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ada waktu yang baik untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan dan persahabatan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita berhasil dalam segala aktivitas, pekerjaan, tugas-tugas dan pelayanan kita pada hari ini, dengan mengambil sebuah vitalitas kehidupan yang baru bersama dengan Yesus di dalam suka memberi dan saling berbagi di dalam kehidupan. Saudaraku, Tuhan adalah sumber segala sesuatu kebutuhan kita di alam semesta ini. Dia memberikan matahari, Dia memberikan hujan, Dia memberikan keindahan, Dia memberikan cuaca, waktu, iklim yang baik untuk kita hari ini, supaya kita bisa menjalani hidup bersama dengan Tuhan di dalam sukacita dan kebahagiaan. Allah adalah pemberi yang agung. Dia memberikan dengan penuh sumber segala kebaikan dan kemurahan. Semua keperluan kita dipenuhi demi kebahagiaan dan keselamatan kita bersama Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan mengajak kita di hari ini untuk memberi dan hidup saling berbagi dengan sesama umat manusia, supaya banyak manusia yang mengalami kasih Tuhan dan diubahkan untuk memuliakan Tuhan. Kristus menandaskan di dalam Matius 10 ayat 8, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, takaran yang kamu gunakan untuk memberi akan dikenakan takaran itu kepadamu, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukurkan akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, memberi adalah satu berkat, memberi adalah satu sukacita, memberi adalah satu kebahagiaan, memberi adalah satu kehormatan, memberi adalah satu kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan Allah. Rasul Paulus menekankan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Kalau kita membaca, ada hukum tabur tuai. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga, dan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Kunci dan ukuran untuk memberi adalah sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita, dan sesuai dengan kemampuan kita untuk memberi. Tuhan tidak menuntut lebih, tetapi Tuhan menuntut apa yang sudah Dia berikan, Dia percayakan, tetapi kita tidak bagikan kepada orang lain. Rasul Paulus di dalam ayat ini menyatakan, memberi harus dengan sukacita, memberi harus dengan kerelaan hati, memberi harus dengan tulus ikhlas, dan bukan karena dipaksa atau paksaan, dan juga bukan karena sedih hati atau murung, tetapi harus dengan sukacita, karena memberi berkatnya sangat besar kepada kita dan kepada orang yang menerima pemberian kita. Tidak ada alasan untuk tidak memberi. Mengapa, saudaraku? Karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Kita merasakan betapa ajaibnya kehidupan ini. Kita merasakan mujizat-mujizat Tuhan setiap hari berjalan bersama Dia. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita berbagai bakat, talenta, kemampuan, dan karunia rohani. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberi, karena kita miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Kita bisa membagikan kepada orang lain senyum. Kita bisa memberikan kepada orang lain tentang sikap kita yang ramah tamah dan kerendahan hati. Kita bisa memberikan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan, besar atau kecil. Kita bisa melayani apapun tentang kebutuhan orang. Dan bila mana kita bertemu dengan orang yang berduka, orang yang dirundung kemalangan dan banyak masalah, kita bisa memberikan kata-kata nasihat,
kata-kata dorongan, kata-kata yang positif, kata-kata yang memotivasi dan menguatkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa memberi, karena kita tidak punya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu dapat kita bagi dan kita berikan kepada orang. Mengapa? Ada kekuatan di dalam memberi, ada kuasa di dalam memberi, mengubah kehidupan kita dan mengubah orang lain kepada Tuhan. Memberi akan menginsapkan dan memenangkan jiwa orang lain. Memberi akan ada kemuliaan dan memulihkan citra Allah di dalam diri manusia. Memberi adalah roh kepedulian dan simpati, bahkan empati kepada orang. Memberi ditetapkan untuk melenyapkan kekikiran. Memberi akan membasmi roh ketamakan dan mengkikis dari diri kita, mementingkan diri dan memberhalakan diri sendiri. Testimonis jilid 1 halaman 545. Itulah sebabnya Yesus menandaskan adalah lebih baik memberi daripada menerima, adalah lebih berkat memberi daripada menerima, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dalam Kisah 20 ayat 35. Mengapa? 3 keuntungan bila mana kita memberi. Pertama, tangan yang memberi selalu di atas, tangan yang menerima selalu di bawah. Adalah suatu kehormatan, sukacita dan berkat bagi memberi, tapi berkat juga bagi orang yang menerima. Dan yang ketiga adalah memuliakan Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita memberi dengan sukacita apa yang kita punyai demi keselamatan banyak orang, sukacita kebahagiaan bagi orang lain. Memberi berarti memuliakan Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan serta orang lain dapat selamatkan. Saya mengundang Anda untuk hari ini kita bisa berbagi dan memberi dan menjadi saluran-saluran berkat bagi banyak orang. Karena memberi kuasanya sangat besar dalam mujizat kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.